واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihati wa rabbil fatihati lima sabaq wa nasrul hamdi al-ali wa salatul mustaqim wa ala alihi hamdan wa qadrihi min da'il amin. Allahumma akhrijna min zulmati wa min nuril fahmi wa ta'alimi wa ma'rifatil ilmi wa as'aluka min ilmin sayyidina wa fadlik wa as'alina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adabul mahmadi wa bibarakati ta'alum wa fikum bid-darin amin. Qala radiyallahu ankum qala radiyallahu anhu wa bihi ilahi qala haddatsana ya aliyu lamma khalaqallahu jannah. Ya aliyu wahai Ali, lamma khalaqallahu jannah, tatkala menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala akan surga, qalat, maka surga berkata, ya Rabbi lima khalaqtani, wahai Tuhan, lima khalaqtani, untuk apa aku diciptakan? Qala, maka Allah berfirman, likulli safi wa taqi, untuk setiap orang yang dermawan, wattaqin, dan orang yang bertakwa. Qala, maka surga berkata, raditu, aku redho. Jadi surga redho buat orang yang dermawan dan orang yang bertakwa. Jadi orang yang dermawan itu dekat, qaribun min Allah, ya, qaribun min rahmati, dan juga dicintai manusia. Dekat karena rahmat Allah, dicintai manusia itu orang dermawan. Ada nggak orang gede orang dermawan? Jika orang kulit gimana? Tahajud, cuma kulitnya tuh udah setan. Ya, ini yang sholatnya biasa aja, lima waktu dijalani, tapi bagus, baik. Orang benar-benar baik. Gitu. Jadi, mau para wali-wali juga tuh, wali abda itu pasti bagus. Pasti baik, karim, murah, ya, artinya tuh gampang memberi orang, ya, orang yang dikit dibagi. Gitu. Makanya kita biasanya bilangin kawan-kawan kita yang susah, yang perlindungan, ya, nanti kalau susah, kalau perlindungan yang urusan ekonomi, datang aja ke rumah. Tuh. Jadi biar dia ada harapan. Alhamdulillah, dia datang ke rumahnya. Tidak ngapain, kita lagi sekarang. Namun susah sama. Kalau orang dermawan, masya Allah, enak banget, buat itu gampang, karena di hatinya nggak ada duit. Itu duit itu banyak, tapi nggak di hati. Kalau duit ada di hati susah. Kita ini duit udah ditaruh di hati, dikit mau banyak, tetap berat masya Allah. Karena kita bicara sama kurang, dikasih keluarin kurang. Tapi kalau orang yang dermawan, orang-orang yang karim, pemurah, asik banget. Saya punya guru gitu, saat Jumatan pasti banyak sekupong sini apa 100 ribuan, sini 50 ribu. Ya, salam enak banget hasil. Yang terawih di rumah beliau itu apa namanya, dikasih salam 100 ribu. Kalau yang terawih 100 orang, coba aja. Ayo kerja enggak, ya cuma dapat duitnya gampang, keluarnya gampang. Jadi kalau kita mau keluar mau dapat masuknya gampang, keluarin dia gampang. Orang kalau berak mulu enak makan, tapi kalau berak kagak makan, wah mau
bodoh ini gitu. Coba kalau dibuang air terus biasa enak ya, lah kan lapar mulu, gampang masuknya kan. Jadi orang tuh kalau di gampang ngeluarin duit masuknya juga gampang, cuma ini juga praktiknya kali gampang. Ya berat ya, berat. Melawan hati itu berat, lagi susah bagi puyeng maklur apalagi jangan kalau lagi jadi malah ya kadang ada bergaji berpuyeng baru gajian orang gaji itu alhamdulillah tetap apa ya mengurangi sih bayar ini kurang belum apa-apa ini tuh belum dicairin ya, belum diambil duit dari ATM udah ya kurang gimana ya. Nah, kenapa ngomong kurang kalau baru gaji? Tadinya tuh ada nggak? Udah ada. Begitu sampai syukur itu alhamdulillah. Kalau emang ada apa-apa kasih emang orang kita masuknya orang tua ya kasih orang tua. Jadi kalau bisa begini, kalau gajian kalau masuknya orang tua, bawa gaji ke orang tua. Cuma gaji saya, ya, orang tua tidak berbagi, ada begini, ya udah terserah ngomong juga. Gitu. Memang berat. Jadi yang kita patok ya, itu dan saran Jumat, ya dapat segitu kan. Itu mau semua terserah, mau dipulangin dikit terserah. Gitu. Jadi kalau misalnya mau begitu, jor-joran orang tua dulu tuh, ya istri tetap dipikirin, ini tetap bikin, anak tetap dipikirin. Tapi kalau masih punya ibu, kalau bisa ibu dulu ajarin bini kita, nih tunggu duit dulu, ayo baik. Jadi biar merasa orang tuanya, gitu. Mertua itu kan cuma orang tua, gitu. Cuma yang nggak bisa dibilang orang tua kita. Tadi orang tua kita ada orang tua kita juga ada pergi. Orang tua kita yang mana? Sama-sama juga orang tua kita, ya. Itu tetap kan maksudnya ada panggilan aja, itu tapi harus mengakui bahwa orang tua ada orang tua. Jadi yang sering salah begini, laki dia pikir dia jadi orang tuanya, saudaranya, dia bagus orang tuanya, tapi dia kagak pikirin orang tua perempuannya. Ya itu kan orang tuanya juga. Kan abah kata bapakmu orang tuamu ketiga, orang yang melahirkan, ya yang artinya yang udah proses melahirin itu berarti ibu bapak kandung kita. Terus kemudian yang udah nyerahin anaknya buat kita, mertua kita. Ini dia guru. Cuma kata apa yang menurut ulama, dan guru lah yang betul lantaran membawa sampai akhirat. Kalau yang dua ini sampai di dunia, gitu. Tapi ada juga orang tua yang sekaligus gurunya, itu mantap lagi. Nah, cuma apa namanya intinya tiga dulu, tiga di orang tua. Jadi tetap dipikirin, mertua tetap jangan apa namanya sama mertua. Kamu peduli sama orang tua ada salah, harus sama-sama. Jadi batas berbuat baik ke orang tua dulu. Kalau kita punya orang tua, baru terlibat. Makanya kalau istri kan kewajiban kita nafkahi. Kalau orang tua kita emang gak mampu, itu juga wajib kita nafkahi. Gitu. Jadi ada sedekah yang dibalas beberapa kali ya, beberapa tingkatan. Nah, saya lupa ada dalam kitab Bugiatul Mustashid yang ada yang biasa aja 1/10 kita kepada orang yang biasa aja, ya orang-orang kayak kita nih, apa yang nggak butuh dikasih, orang sehat dikasih, itu 1/10. Ada lagi 1/100 berapa 100, itu tatkala kita kepada orang yang butuh, ya kepada orang yang kena musibah, itu lebih gede lagi. Terus lebih gede lagi tatkala kita ngasih ke orang tua kita, lebih gede lagi tatkala kita ngasih kepada orang lain.
Jadi cuma lupa saya tingkatannya berapa ratus ribu, itu ada dalam kitab Bunyatul Mustasyirin. Jadi walhasil tuh surga ridho tatkala dijadikan sebagai tempat untuk orang yang bermohon dan bertakwa kepada Allah. Orang takwa ini takut Allah, ya al-khawf minal jannah wal amal bitanzil wal ridha bil qadar wal ridha bil qadar wal istidad di yaumir rahim. Orang takwa itu al-khawf minal jannah, takut kepada Allah. Ya, artinya itu merasa diawasi Allah. Udah sampai makom rokok, mantap lagi. Kalau takwa belum tentu merokok, tapi dia udah ada rasa takut sama Allah. Artinya apa? Karena ada siksa Allah, ada Allah dia ngerjain ibadah. Jadi takwa itu nggak mesti pasti tinggi, enggak. Ya, takwa itu nggak mesti orang alim, enggak. Asal dia udah tahu hukum dasar, ya yakni ilmu din atau ilmu yang pokok dalam agama yang perlu dia tahu. Sholat dia tahu ilmunya, puasa dia tahu ilmunya, zakat dia tahu ilmunya, haji dia tahu ilmunya, terus kemudian dia akidahnya benar, udah segitu aja udah gitu. Kemudian dijalani tuh dia mana ada takwa tuh, takwa nggak mesti jadi orang alim, nggak mesti ulama enggak. Nah cuma nanti ada lagi tingkatannya sampai dia makom yang borong-borong, sampai merasa diawasi orang, sampai nanti musyahadah itu sudah merasakan melihat sesuatu itu selalu melihat kekuasaan Allah. Jadi yang dilihat itu bukan makhluknya tapi penciptanya. Ada lagi ini kehendak Allah. Jadi kembali langsung gitu. Jadi orang kalau belum usaha mau kata ngomel-ngomel enggak, ya apa namanya, karena yang dilihat langsung dikasih sehat senang, dikasih sakit senang, dikasih balak senang, dikasih nikmat senang. Itu orang kalau udah mensaksikan, karena yang dilihat apa Allah, siapa yang memberi, bukan apa yang diberi. Kalau kita masih lihat apa yang diberi, ketika kenikmatan alhamdulillah, ketika balak sedih, hati kita gelisah segala macam. Tapi orang-orang yang sudah sampai pada magamnya dikasih yang kelihatannya manusia enak, dia tetap aja enak. Karena siapa yang ngasih? Kayak dulu gini dah, kalau pacaran itu parah, kagak. Coba kalau sekarang udah nikah depan kita, udah ya ngomel apa kagak? Udah mulai ngomel, kalau ini aja tuh. Kenapa? Enggak lihat apa yang dilakukan, tapi lihat siapa. Karena lihat siapanya tuh. Oh iya pacar kita, kekasih kita, dia juga kita marah. Itu kira-kira begitu gambaran. Jadi maksudnya ya orang kasih nikmat, dikasih balak, terus dia senang juga. Ya itu gambarannya. Sampai mau pacaran itu, aneh begitu doang. Ayam, berpukul padahal itu. Coba kalau begitu dia suami istri, rokok kan kurang ajar loh, gitu. Beda banget. Artinya apa? Wah, dia lihat nih, karena kondisinya dia cinta, ya, akhirnya dia dipukul, aja, enggak marah, enggak ngomel. Padahal itu pukul, belum dikasih duit, belum dikasih makanan dan sebagainya. Ya dikasih yang susah aja masih gila. Kira-kira begitu gambaran orang yang dekat sama Allah. Jadi orang yang dermawan dan bertakwa itu disiapkan surga. Kemudian waqalat jinnah, dan berkata neraka, waqalat jinnah ya Rabbi lima khalaqtani. Kata neraka apa? Ya Rabbi lima khalaqtani. Wahai Tuhan, untuk apa aku diciptakan? Qala likulli bakhilin wa mutakabbirin. Maka kata Allah, likulli bakhilin, untuk setiap orang yang bakhil, wa mutakabbirin, dan orang yang takabur. Apa takabur? Diam aja. Takabur kagak lari. Diam aja. Takabur sombong, mutakabbir itu
orang yang sombong. Jadi yang bakhil dan yang sombong. Qalat ana lahma, kata neraka, iya dah, rotok dah kalau gitu saya buat mereka. Ya, jadi buat orang yang bakhil itu di neraka, mutakabir di neraka. Jadi orang apa namanya, la yadkhulul jannah, tidaklah masuk surga, yakni ma'awwalin maksudnya, tidak masuk surga bersama orang-orang yang duluan masuk surga, orang yang di hatinya masih ada kesombongan sebesar biji zarah. Jadi bukan masuk sama sekali, enggak. Maka kata ulama, iblis itu dia nggak masuk surga, dia dilaknat dan dia pasti di neraka lantaran bukan sombongnya. Karena kalau sombong aja itu nggak menyebabkan orang kufur. Sombong nggak jadi kufur orang. Sombong aja nggak sudah kufur, tapi dosa besar. Nah, buat neraka bisa masuk dia, tapi nggak jadi kekal karena kan nggak kufur. Nah, kalau yang kufur itu protes sama Allah, nggak terima Allah, protes. Nah, itu iblis protes. Ya, saya sujud berada, sujud Nabi Adam, enggak. Dan dia tanah, saya ambil. Bisa apa tanah? Ya, dia tanah macam-macam saya ambil, saya bakar jadi gentengnya. Ya, begitu ya kan? Nah, kalau nggak ada api susah. Sayur kalau nggak ada api nggak matang. Itu rendang dimasak kalau nggak ada api nggak matang. Presto daging nggak empuk kalau nggak ada api. Nggak matang, api itu. Makanya orang merokok enak, kenapa? Karena ada setan, ada api. Ya, ada apinya. Itu kok rokok nggak ada apinya? Ada cerita bercanda. Tapi surga ada rokok nggak ada. Dan cuma koreknya di neraka. Itu nggak tahu ya. Jadi kalau rokok silap masih ada halal, apa masih ada yang bilang makruh, ada yang haram memang. Ya, kita mayoritas kan makruh, ikutin aja ya. Tapi biasanya para ulama tuh merokok itu beda kelas dengan mereka. Mereka beda kelas. Ada yang mereka memang merokok itu sengaja karena kerjaannya makruh, itu dikerjain biar apa? Biar mabuk nggak ketinggian. Sehingga katakan tadinya mukasyafah, terus apa tuh, melihat hingga apa ya, melihat orang lain atau melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat, itu bisa aja. Mereka orang soleh, aribillah itu melihat orang mukanya, gambaran hatinya, ini orang mukanya kunyuk, mukanya begitu. Makanya untuk nggak tenang dirinya, maka untuk menenangkan orang gitu, sehingga itu maghrib itu tutup, sehingga melihat manusia normal seperti biasa gitu. Kenapa? Karena itu wali ngerjain yang makruh, sehingga turun derajatnya ya. Jadi buat kelas-kelas yang mereka yang muqarrabin itu ngejatuhinnya dengan yang makruh. Kalau kita itu makruhannya ya masa bodoh masih. Ya, kalau mereka itu dijaga dirinya dari yang makruh, apalagi yang haram. Ya, jadi kalau kita aja kan yang haram masih dilarang. Nauzubillah. Yang makruh kita masih larang. Kalau mereka udah jaga. Nah, makanya caranya paling yang makruh ya rokok. Jadi ngerokoknya mereka beda, memang rokoknya kita. Ya cuma yang merokok ada aja jawaban. Ada tuh bisa buat misalnya kaya tembakau atau kebun apa dibakar biar nggak ada rokok. Coba itu bayar dibakar sehingga nggak ada rokok. Nah, itu ada juga yang merokok masih keturunan. Dan itu kok merokok ya, anjing saya kan kaya, dia enak, dia bilang dibakar semuanya. Karena kan kagak kaya, jadi dia bakar atu-atu. Ngakal itu. Ya, Masya Allah. Nah itu ya makruh ya, kita
jannatu ma'wahu, adalah surga jadi tempatnya. Artinya dia nggak nurutin tuh nafsu. Nafsu pengen kesini dia ke surga, nafsu pengen kesini dia ke surga gitu. Jadi selalu berlawanan sama nafsu. Karena nafsu katifah itu bisa ada yang namanya hawa nafsu itu kayak anak kecil. Dia senang tuh disusuin, ya anak bayi disusuin. Maka bagaimana caranya? Kudu diberhentiin, disakit, biar dia nggak nyusul lagi. Itu berat, menyakit berat. Tapi kalau dia diterusin terus, nah itu nafsu diturutin, nah terus. Makanya kudu dilawan. Kalau nafsu itu berat melawan, tapi kudu dilawan pelan-pelan. Jadi jangan terlalu menuruti hawa nafsu, karena abdul tarkul maksiat afdalu min fi'li ta'at. Meninggalkan maksiat itu lebih utama dari mengerjakan taat. Karena mengerjakan taat lebih gampang dibanding meninggalkan maksiat. Buktinya aja banyak orang yang taat tapi masih banyak maksiat. Masih banyak orang yang taat tapi dia masih melakukan maksiat. Berarti taat itu semacam cuma ninggalin maksiat yang susah. Nah ini makanya orang lebih hebat, derajatnya akan cepat lebih tinggi tatkala dia meninggalkan maksiat dibanding dia mencintai. Maka kita jadikan segala sesuatunya upaya untuk meninggalkan maksiat. Tidur niatin biar gak maksiat. Dengan tidur kita gak bermaksiat. Coba kalau mulai bulan tentu tidak taat, bisa jadi bermaksiat, megang HP apa aja dia stop, ramah lewat, yang joget berhenti, apa kagak dosa ya. Jadi apa namanya, kita tidur aman. Nah, maka niatin tidur kita adalah untuk menghindari waman ata'a hawahu, dan barang siapa yang taat dengan hawa nafsunya kanat jahannam maswahu, maka adalah jahanam jadi tempat dia. Ya, lama-lama nyemplung. Karena nafsu kan begitu mengajarnya kepadanya agak benar. Huffatil jannah bil makan wa huffatil nar bis. Yang namanya surga diliputi dengan yang enak. Ngaji enak. Ya, kalau ngaji enak ramai. Ngaji nggak enak, sholat enak, bukan berat kayaknya rasanya. Tapi huffatil nar bis. Yang neraka enak sesuai dengan syahwat. Asik dia nyanyi, dia segala macam lah maksiat itu dilakukan. Ya, jadi itu biar terusnya. Oh iya, ini yang enak-enak nih pinggir, jangan-jangan ngajak neraka. Gitu. Ada kata bilang apa yang enak-enak itu diharamkan. Begitu ya. Kalau Allah itu yang ada tuh ya lainnya. Jadi karena memang itu perangkap setan, umpannya gitu adalah bermacam-macam kesenangan. Kalau nggak salah Mbak Sugiarto gitu. Ya. Jadi berhasil gitu. Nah, jadi kita coba berselisih, artinya melawan hawa nafsu kita, jangan diturutin. Kalau nafsu pengen ke kiri, kita ke kanan. Nafsu pengennya kita kosong terus aja, pokoknya berlawan, lawan aja lawan. Berat lama nafsu, pengen dia datang cari teman yang bisa diajak ngobrol yang enak, bercanda, ketawa biarin deh, lupa jadi maksiat teman. Jadi tawanya kita dalam rangka menghindari maksiat. Ketawa juga maksiatnya juga gede kayak mana gitu. Ataupun kalau tawa kita maksiat itu buat tingkatan gede, buat kita memberantai maksiat. Karena emang kaget tawa kita masih lalai. Ya. Orang kan tawa melalaikan, kita kaget tawa itu lalai. Ya, jadi justru kita biar senang. Saya ini ngobrol ini biar saya senang, saya ketawa biar saya senang. Itu sehingga nggak terhimpit dengan gangguan hawa nafsu.
Wasuma qala ya'ani ittaqi da'watas sakhi wallahu a'lam bishawab. Amin. 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 Allahumma sholli wa sallim ala Rabbil alamin.